Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farzullah dengan NIM 231102443076 dari kelompok 3. Kali ini saya akan melakukan presentasi pengujian batas cair tanah dari praktikum mekanika tanah. Kita mulai dari tujuan praktikum itu sendiri adalah yang pastinya memahami konsep batas cair dan konsistensinya, kemudian melaksanakan pengujian LL sesuai STM 24318, kemudian menentukan nilai batas cairnya LL, yaitu LL itu sendiri adalah simbol dari batas cair, kemudian sampel menyediakan data untuk klasifikasi dan analisis rekayasa. Kemudian di sini saya mengambil analisis dari batas cair itu yang B, berdampak kadar air terhadap klasifikasi tanah. Kemudian ketika tanah memiliki plastisitas tinggi, itu artinya tanah itu akan mengalami potensi yang lebih tinggi untuk kembang susutnya. Kemudian ketimbang dengan tanah yang memiliki kadar air yang rendah. Di sini tanah yang memiliki kadar air tinggi itu akan cenderung lebih lebih lepas gitu, atau lebih lempung atau lebih mudah dibentuk. Kemudian dalam peta plastisitas tanah ini akan berada di sisi kanan dari garis LL sama dengan 50. Kemudian bergantung pada nilai indeks plastisitasnya, PL tanah ini kemungkinan besar diklasifikasikan sebagai CH lempung berplastisitas tinggi, atau MH lanau berplastisitas tinggi. Kemudian alat bahannya, alat paling penting dalam batas pengujian batas cair itu sendiri adalah alat Casagrande. Kemudian alat pembuat alurnya, kemudian timbangan, kemudian oven, kemudian tanah, kemudian yang sudah halus, kemudian air, kemudian spatula atau cawan porcelain. Kemudian kita langsung ke prosedur pengujiannya. Di sini saya langsung menjelaskan ketika tanah itu sudah ada di alat Casa Grande-nya. Jadi alat Casa Grande ini kita memakai dua, dan dibedakan menjadi dua metodenya. Kemudian ada yang ke 15 sampai di 25 ketukan, dan juga di alat keduanya itu 25 sampai 40 ketukan. Jadi prinsipnya batas cair ini adalah ketika eh, saya contohkan satu, yaitu di sampel satu itu 15 sampai 25 ketukan, itu ketika tanah sebelum sampai 15 ketukan itu sudah campur, artinya itu kita harus mengulang lagi sampai ke di atas 15 ketukan itu harus sudah menyatu tanahnya. Kemudian kita akan membelah tengah daripada sampel tersebut dan mengambil dari sisi kiri dan juga kanannya. Dan kita langsung ke analisis datanya. Di sini sudah terlihat pada data kadar air dari masing-masing sampelnya, 1525 sampai 254, sampai di sampel keduanya itu 25 sampai 40 ketukan ini memiliki angka yang udah kelihatan tingginya. Kemudian sampel satu ini memiliki batas cair yang cenderung tinggi, yaitu sebanyak 50,44%. Kemudian ada grafik batas cairnya. Di sini kita lihat juga mengalami penurunan juga. Kemudian kita langsung ke kesimpulannya. Dari data tadi udah kita ketahui, yaitu 15 sampai 25 ketukan itu memiliki kadar batas cair yang lumayan tinggi, sebanyak 54,5% untuk kadar batas cairnya. Kemudian tingkat plastisitasnya juga menunjukkan bahwa sampel tanah memiliki plastisitas tinggi karena nilainya di atas di ambang batas 50%. Kemudian implikasi perilaku tanahnya ini cenderung lebih compressible, mudah melampat saat dibebani. Kemudian dasar klasifikasi tanahnya kita lihat merupakan tanah dengan 5,45% ini kemungkinan besar diklasifikasikan sebagai CH atau lempung berplastisitas tinggi, atau lanau berplastisitas tinggi, tergantung nilai PL-nya tadi, yaitu kita dapat nilai PL-nya itu 54,5%. Mungkin seperti itu untuk batas cair sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.